Ya, salam semua, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar pada hari ini? Tuhan kita pasti baik, amin. Tuhan kita pasti benar bahwa kita yang diutus untuk beribadah di tempat ini, amin. Haleluya. Mari kita fokus kepada Tuhan, bahwa hari ini kita bisa datang beribadah dan sehat, bisa untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih ya Bapak. Pada hari ini kami bisa datang memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu ya Bapak, agar hati kami, jiwa kami, tubuh kami akan sehat selalu, walaupun di antara pandemi ini ya Bapak. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Engkau bagi kami ya Bapak. Engkau berikan kami hikmat ya Bapak. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu, agar berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Lebih dalam ku menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setia di dalam hidup kami.
Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian lagi. Mari kita berdiri bergoyang untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima janji Allah yang telah dijanjikan kepada kita semua, bahwa Tuhan akan menurunkan segalanya bagi kita, berkat semuanya, kesehatan semuanya buat kita. Amin. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Siapa memuji Tuhan lebih dasar lagi? Amin. Haleluya. Yesus adalah kekasih jiwa. Amin.
kembali sebelum kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah bukti kebesaran Tuhan terhadap kita, terhadap diri kita. Kita hidup berdasarkan firman. Kita dituntun ke jalan yang benar. Itulah Tuhan kita. Firman Tuhan kita yang menjadikan kita bisa hidup berbeda dari yang lain. Tuhan yang sempurna. Sempurna.
berkumpul Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami boleh terus memuliakan nama-Mu Bapa. Itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan yang baik untuk kami boleh datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saat ini kami ingin duduk diam Tuhan. Kami mau menikmati semua kebaikan-Mu. Kami mau menikmati kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menuntun hidup kami menjadi pedoman bagi hidup kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan apa yang kami lakukan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan, urapi kami semua. Berikan kami hikmat, pengertian, agar setiap firman-Mu yang ditaburkan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pimpin kami dari awal terdengar hingga akhirnya, biar semua bisa berjalan lancar dengan baik, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menikmati berkat Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin, haleluya. Shalom. Dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Luar biasa pada pagi hari ini. Ya, kita tetap semangat, amin. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, meskipun hari-hari ini yang kita sudah tahu, kita tidak perlu banyak membahas lagi tentang kehidupan pada hari-hari ini di luar, tapi kita di dalam Tuhan. Ya, kita tetap memuji Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Haleluya. Buat pagi hari ini saya membawa satu tema yang sangat simpel, sederhana. Mungkin kita akan merenungkan maknanya apa. Tolong ditampilkan Saudara Henry. Bangun dan sadarkan diri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bangun dan sadarkan diri. Bangun bukan berarti kita bangun sekedar dari tidur. Tapi pada hari-hari ini saya melihat kita sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya pada Tuhan, banyak kurang sadar apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Sesungguhnya kita bukan tidur, ya. Kita tidak tidur, tapi kita kurang sadar pada hari-hari ini apa yang harus kita melakukannya. Jadi dari situlah saya mendapatkan satu tema ini. Bangun, kita membutuhkan hari-hari ini membangun segala sesuatu. Apa yang harus kita membangun? Kita perlu sekarang. Kita membangun pertama, yang terutama kita akan membangun semangat hidup kita. Ya. Kita akan membangun semangat itu. Kalau hidup sekarang ini tanpa semangat, sudah bobak kata orang. Karena pendengaran kita di luar hari-hari ini tidak ada lagi kabar-kabar berita yang baik. Semua kabar berita itu mengatakan membuat kita lemah, membuat kita lesu, tidak percaya. Sekarang kita berpikir mungkin kita sehat, kita bisa melewati permasalahan hidup pada hari-hari ini. Kita sudah tahu. Saya tidak mau menyebut namanya, jadi jangan kita mempopulerkan nama yang satu ini yang membuat dunia hancur, ya, membuat dunia mencekam. Sekarang kita sudah melewati, tapi apakah sudah bebas? Tidak. Meskipun kita hidup sehat, ya, dalam 2 minggu ini, setelah kita memasuki tahun 2021 ini, kita sudah tahu sudah berapa bencana yang kita hadapi, kita alami di negara kita sendiri. Bukan lagi hanya COVID, tapi sekarang orang bicarakan tentang bencana-bencana yang lain. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita tetap diam? Apakah kita tetap duduk? Ya, kita tetap menantikan biar masalah ini berlalu. Tapi hari ini saya ingin mengajarkan pada kita semua, kita akan sadar
apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Ya. Kita akan membangun karakter hidup kita. Kita akan membangun suatu hal yang luar biasa, yaitu hubungan keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Jangan kita lupa, kita berpikir kita sehat sekarang, ingat, kita tanpa ada penyakit. Tahu nggak tahu, kita naik pesawat, orang sehat nggak? Pasti orang sehat, sudah periksa, sudah tes, ya, rapid test, swab test. Tapi tahu nggak tahu, pesawat terbang cuma berapa menit, hancur semua, lenyap. Ada jaminan nggak? Nggak ada jaminan lagi hidup kita sekarang. Nah, itu satu belum selesai, saudara. Itu tanah longsor. Saya melihat di TV. Ya kan, Tuhan ampun, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, berapa puluh jiwa ya, tertimbun di dalam longsoran itu. Itu belum selesai, saudara. Gempa bumi pada hancur-hancuran. Ya, itu gempa bumi belum selesai sekarang. Saya melihat di Kalimantan Selatan banjir bandang, banjir. Ya. Sekarang kita pikir, kita sebagai anak Tuhan, kita mau lari kemana? Mau kemana tujuan kita? Apa yang harus kita melakukan? Apakah kita bisa hindari? Tuhan, saya mau pergi kemana? Saya hindari seperti ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, ya, kita tidak bisa menghindar lagi. Selain kita sadarkan diri kita, kita akan membangun satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Biar Tuhan yang berkuasa berkarya dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita percaya tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada hari-hari ini saya merasakan kita tidak bisa lagi mengandalkan kepada siapapun. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membangun kembali, membangun karakter hidup kita, membangun kebersamaan kita, ya, agar kita tetap kuat, agar kita tetap kokoh. Jangan kita mendengar teman kita lemah menghadapi segala sesuatu, kita cuek, tidak peduli, tapi kita tetap membangun kebersamaan satu sama lain. Amin. Kasih tahu kiri kanan, tetap bersemangat. Kita tetap bersemangat, kita membangun semangat kita, ya. Jangan sampai lemah kita mendengarkan berita-berita sekarang ini. Saya sudah malas kadang-kadang mau nonton TV, sekali buka tidak ada kabar-kabar yang baik, apalagi kita baca koran, berita. Dulu saya langganan, ya, langganan sama koran. Selama saya langganan baca koran, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang baik. Yang ada membuat kita takut, khawatir. Kita baca, makin kita, waduh, kok terjadi ini itu. Ingat, tidak ada sesuatu kabar yang menyenangkan. Ya, saya ambil keputusan. Saya kenapa mau baca begituan? Ini juga nggak jelas, benar apa enggak? Kenapa kita nggak mau baca firman Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hanya ingin mengerti kabar-kabar di dunia ini yang tidak ada membuat satu kekuatan buat kita, ada yang membuat kita ketakutan, kekhawatiran, ya, membuat kita tidak percaya, takut sana, takut sini. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita lemah, kita baca firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika kita pergumulan dalam hidup sekarang ini, kamu akan mendapatkan jalan keluar, arti tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita sudah malas, ya, kita sudah malas, maka kita membutuhkan bangun kembali hubungan intim secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kita melihat berikutnya
Berikutnya gitu nggak bisa tampil ya. Ya, oke. Ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Lanjut. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan, kita jangan berpikir saya percaya Tuhan, saya anak Tuhan. Sekalipun itu murid-murid Tuhan, setiap saat, setiap detik, dimanapun mereka berada, itu senantiasa bersama Tuhan Yesus. Apakah mereka lepas daripada permasalahan? Apakah mereka bebas dari persoalan hidup? Tetap ada. Tapi saya ingin menyampaikan, nanti endingnya kita akan belajar bersama-sama. Maka poin pertama tolong ditampilkan. Jangan terpaku atau tinggal di zona yang nyaman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini tidak ada jaminan hidup buat kenyamanan kita. Ada orang mungkin merasakan, saya aman daripada COVID-19, saya punya segalanya, sehingga mereka merasakan punya zona yang nyaman, enak, hidupnya enjoy, happy. Saudara, tidak ada jaminan. Jangan pernah terpaku tinggal di zona yang nyaman. Seringkali orang-orang kalau yang punya segalanya, yang merasa nyaman, aman, sekarang sakit pun, sekarang punya duit pun tidak punya tempat masuk rumah sakit. Itu jangan coba-coba. Rumah sakit sekarang sudah pada penuh semua. Lu mau bayar berapa duit pun, kamu mesti antri, tunggu. Kamu tidak bisa, saya bayar 100 juta satu malam, kamu dapat VIP. Tidak ada. Saudaraku, kita mau seperti apa sekarang? Hari ini kita belajar bersama-sama. Sekalipun murid Tuhan mengikuti dia, tapi mereka menghadapi satu masalah yang luar biasa. Di situ mengatakan, tolong tampilkan lagi ayatnya. Ayat yang 23 dan 24 kita baca dulu. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Terus sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara, kita akan bahas ini, mengatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Jadi segala sesuatu bisa menghampiri kita, kita tidak pernah sadar, kita tidak bisa prediksi, kita tidak bisa tahu kapan saja bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di sini mengatakan sekonyong-konyong berarti mendadak, tiba-tiba angin ribut, ya, mengamuk di dalam perahu itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidur. Ada Tuhan kan di dalam situ? Tuhan Yesus ada di dalam. Tuhan Yesus sedang tidur. Tuhan Yesus saja tidur, itu menghadapi satu masalah yang luar biasa. Kalau kita tidak bangun hari-hari ini, kita masih tetap tidur, santai, enjoy, tidak mau tahu apa-apa. Saudara, saya tidak tahu seperti apa yang harus kita menghadapi. Sedangkan Tuhan Yesus tidur pun, kita melihat angin badai akan menghampiri murid-murid. Tapi bagaimana mereka menghadapi? Seperti itu. Di situ mengatakan, murid-muridnya pasti berteriak, Tuhan, kamu masih enak tidur, ini kita binasa. Kita akan tenggelam kapal yang dia tumpangi itu.
Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari-hari ini banyak orang kepercayaan Tuhan itu sudah menipis. Orang takut ternyata kurang percaya pada Tuhan. Saya berpikir, kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Sesungguhnya anak murid-muridnya itu juga bisa melakukannya. Bisa. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Padahal kita sebagai anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita juga bisa melakukannya. Kita bisa berdoa menghati. Amin dan pada itu. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita sebagai anak Tuhan percaya pada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan. Seringkali kita pikir, saya cari si A, si B untuk doa, ya, untuk mengusir roh. Padahal kamu sudah bisa. Setiap orang percaya pada Tuhan itu bisa melakukannya, kecuali orang di luar Tuhan belum tahu apa-apa. Maka dari situ mengatakan, mengapa kamu takut? Itu jadi pertanyaan. Saya membacakan firman Tuhan ini, saya merenungkan, kita banyak hari-hari ini membuat kita takut, membuat kita khawatir tentang berita-berita yang buruk ini. Berarti kita orang kurang percaya, sehingga banyak masalah, persoalan yang harus kita menghadapinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dunia akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Itu tergantung kita secara pribadi, sungguh-sungguh atau kurang percaya. Itu yang jadi pertanyaan bagi kita semua. Sekarang tidak bisa lagi kita mengandalkan siapapun. Saya seringkali mengatakan, termasuk keluarga saya, kamu cepat percaya Tuhan. Kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan izinkan, meskipun terjadi, tapi kita jangan takut. Ada pertolongan Tuhan. Karena di situ mengatakan, kapan saja masalah persoalan bisa menghampiri kita. Tiba-tiba di situ mengatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Kita akan berpikir, kita sebagai anak Tuhan, percaya Tuhan, hidup kita bebas, tanpa persoalan, tanpa permasalahan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi bisa terjadi sesuatu. Kenapa bisa terjadi? Yang membuat kita dewasa, membuat kita kuat, membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita percaya sungguh luar biasa. Dia bisa melakukan segalanya bagi kita, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lanjut Henry, ayat yang 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Kita melihat murid-muridnya di dalam satu perahu pun tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menghampiri Tuhan Yesus, membangunkan Tuhan Yesus. Pada hari-hari ini, kadang-kala kita menghadapi masalah persoalan, kita bukan datang kepada Tuhan dulu. Kita tanya si A, si B. Salah jadi kita mengambil satu tindakan, keputusan. Bukan berarti kita tidak boleh menanya orang, ya, atau minta bantu dari orang, tapi utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Murid-muridnya pun datang kepada Tuhan Yesus sendiri, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Apakah hari-hari ini kita menghadapi masalah persoalan, kita datang dulu kepada Tuhan?
Apa kita pikir, saya mau tanya dulu si Asibe, telepon dulu. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan, Tuhan akan menunjukkan kamu menghadapi siapa, Tuhan akan memberikan solusi kepada kita, Tuhan akan membukakan yang terbaik untuk kita. Tapi kita sering salah. Salah apa? Salah kaprah. Karena kita merasakan ada sesuatu, kita telepon si A, si B, tapi kita lupa datang kepada Tuhan. Sedangkan murid-muridnya tidak satu perahu pun dia langsung membangunkan Tuhan Yesus. Apakah hari-hari ini kita ada menggoncangkan Tuhan, untuk membangunkan Tuhan? Ketika kamu membangunkan Tuhan, masalah persoalan apapun kamu pasti akan selesai. Maka jangan pernah lupa ya, secara pribadi berhubung dengan Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Lanjut yang 26 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus sudah bangun belum? Tuhan Yesus belum bangun. Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, kalian tidak bisa melakukan segala sesuatu ya. Mengapa kamu takut dan kurang percaya? Baru dia bangun. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini saya ingin menyampaikan ya, yang luar biasa yang Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus lagi tidur, mereka menyampaikan sesuatu, dia tidak langsung bangun duduk, tapi dia kata dulu, tegur kepada murid-murid ya, kasih peringatan. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Hari-hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh mendengarkan banyak berita yang buruk yang membuat manusia itu sangat takut. Tapi kita melihat kamu yang kurang percaya. Ketika kita sudah takut, berarti kepercayaan kita akan hilang. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Banyak yang mengatakan, janganlah takut. Takut itu membuat kita lemah, patah semangat kita. Maka tolong bukain poin yang kedua. Kita akan melihat poin yang kedua. Setia melangkah meskipun sulit dan tetap komitmen. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita di dalam Tuhan, kita bukan tidak punya masalah, tidak ada menghadapi namanya persoalan dalam hidup ini, tapi kita tetap setia melangkah meskipun sulit dan tetap komitmen. Kita melihat murid-muridnya Tuhan Yesus, kalau kita melihat sejarah hidupnya, tidak ada yang nyaman. Tidak ada yang nyaman. Tidak ada yang tinggal zona yang nyaman, yang enak, enjoy. Tapi mereka melakukan semuanya, itu tantangan-tantangan hidup yang mereka luar biasa ya. Permusuhannya, pembunuhan orang-orang ingin menjatuhkan ya, kepada mereka. Tapi mereka tetap setia melangkah meskipun sulit dan tetap komitmen. Kita sebagai anak Tuhan, orang percaya Tuhan, pelayan Tuhan, terkadang ada sedikit permasalahan, perselisihan dalam perkataan. Udah saya nggak mau lagi ya, sorry, saya nggak mau. Kita berpikir, ada nggak kita mengalami seperti murid-murid Tuhan Yesus yang setiap hari mengikuti Dia, senantiasa menyertai Tuhan Yesus? Apakah mereka bebas daripada tantangan rintangan hidup? Tapi mereka tetap setia, komitmen meskipun sulit. Mereka tidak pernah mundur. Jangan kita menganggap ikut Tuhan
kita tidak punya permasalahan. Tapi justru permasalahan itulah membuat kita kuat, membuat kita kokoh, membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan satu lagi kita buka 26 tambah 27 ayat firman Tuhan. Dan heranlah, ada yang itu mengatakan. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Terus 27. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kepada saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih poin yang terakhir. Kita sebagai hamba Tuhan, kerja Tuhan, anak Tuhan, kita melihat kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dulu dia bisa melakukan untuk murid-muridnya, hari ini pun dia bisa melakukan untuk kita. Yang setuju katanya amin. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Tapi kadang-kadang kita kurang percaya bahwa Yesus sanggup melakukan semuanya. Sedangkan angin danau pun taat kepadanya. Coba kita bayangkan. Apalagi yang lain. Maka pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Kita sebagai orang percaya pada Tuhan, kita menghadapi masalah persoalan itu pasti tidak ada namanya bebas. Tapi tergantung cara pribadi kita. Apa yang kita melakukannya. Ketika kita melakukan sesuai apa Tuhan mau, kamu akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Maka jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan simpel sederhana, dari membuat kita merenungkan, kita percaya pada Tuhan selama ini. Tindakan kita seperti apa? Orang-orang percaya Tuhan sekalipun tiap hari menyertai bersama-sama Tuhan, senantiasa dimanapun mereka berada, selalu ada bersama Tuhan Yesus. Itu masalah pun tidak pernah lepas. Sampai hari ini pun saudara kita melihat dalam keadaan situasi yang sudah tidak bisa kita prediksi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan orang-orang hebat, orang-orang pintar, peramal-peramal. Tapi kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhanlah yang bisa membuat kita kuat. Janji Tuhanlah yang tidak pernah berubah. Maka dari situ saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia ini bukan semakin hari semakin baik. Karena firman Tuhan mengatakan semakin hari semakin jahat. Itu satu kenyataan. Kita tidak akan pernah tahu hari esok apa yang terjadi. Tapi kita selalu siap menghadapi apapun yang terjadi. Kita percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi kita semua. Saya mengundang pemusik, kita akan nyanyi sebuah lagu.
tempat ini maupun di rumah, apabila menghadapi hidup pada hari-hari ini masih terus mengancam hidup kita, sakit penyakit, masalah persoalan ekonomi, finansial. Pada hari ini saudara angkat tangan tinggi-tinggi, kita nyanyikan lagu ini. Kamu akan merasakan kasih Tuhan, kamu akan merasakan mujizat Tuhan masih ada untuk orang-orang yang percaya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sungguh percaya Bapak, karena mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi kami. Kami sebagai orang-orang percaya kepada-Mu Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama kami Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berkesudahan, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menguatkan setiap kami. Biar firman-Mu akan terus menuntun hidup kami, menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Agar hidup kami semakin dikuatkan, semakin dituntun. Terima kasih Bapa. Biarkanlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah diberkati sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita masuk doa persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di mana pagi menit siang ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bahkan kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan mengubah setiap kami, biarkan firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberi yang terbaik. Ini Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan didengarkan, mari kita naikkan satu pujian. Tuhan itu baik, San-San.
firman Tuhan, beri kemuliaan Tuhan ya. Nah, untuk gembala, jemaat, pengurus juga mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Pastor Satyam yang sudah memberkati kita di pekan ini. Kiranya Tuhan pakai secara heran dan luar biasa, dan apapun yang dikerjakan Tuhan pasti berhasil. Ya, kita lihat ya firman Tuhan hari ini, bangun dan sadarkan diri. Saya mau tanya nih, kita yang sudah ke sini sadar nggak? Puji Tuhan ya. Firman Tuhan berkata jangan seperti murid-murid yang kurang percaya. Pastikan di dalam diri Anda Yesus ada. Jangan ketika badai datang kita lupa dengan Tuhan Yesus. Jangan cari di luar. Tidak ada yang dapat menolong kita. Hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar. Amin. Ya. Jadi firman pagi hari ini pastikan ketika badai datang, jangan lupa Yesus ada di dalam kita. Amin ya. Oke, kita lewat ke sepekan. Minggu depan kita akan dilayani oleh TS Amin Petrus. Ya, diharapkan juga semua dapat hadir ya untuk beribadah kembali, karena kita percaya firman Tuhan. Ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita akan dijauhkan dari segala penyakit. Yang percaya katakan amin. Ya, itu firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Engkau takut, engkau akan kehilangan nyawa. Firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Oke, tetap semangat, tetap jaga protokol, datang duduk diam, ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Kita juga tidak melanggar aturan, amin. Ya, pastikan Yesus ada. Dan juga kelas baptisan juga sudah dibuka bagi yang ingin baptis, yang belum baptis ya, bisa mendaftarkan diri pada Bapak Aket di belakang ya. Dan juga bagi pengurus atau yang bertugas ya pada hari H yang berhalangan, tolong informasikan kepada koordinator ibadah. Kalau yang belum tahu koordinator ibadah kita yang baru, ya, Bapak Pastor Amin Petrus, bisa berdiri Pastor Amin Petrus. Ya, ini koordinator baru kita. Ya. Bagi pengurus pelayan yang berhalangan, tolong koordinasi, informasikan, biar bisa diatur supaya pelayanan kita tidak terganggu. Ya. Oke, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Doa penutup dan berkat. Ya, oke. Jadi akhirnya nongol lagi, tampil lagi. Ya. Jangan merasa bosan ya, karena Bapak Pembina beserta Gembala tidak hadir. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita berdiri. Kita tetap semangat. Amin. Jayo. Haleluya. Ya, kita serahkan hati kita tetap diberkati Tuhan. Kita tetap dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, bahkan dipelihara Tuhan. Tidak pernah kekurangan sesuatu apapun di hadapan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan keperluan. Bahkan Tuhan memberikan itu tidak berlimpahan. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau melihat setiap kami yang hadir, yang membawa hati yang rindu akan Engkau. Meskipun dalam kondisi situasi yang tidak nyaman, tidak baik, tapi Engkau selalu memberikan kami kesempatan yang baik untuk kami boleh datang beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak,
Sebelum kami pulang Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami yang hadir. Tidak satu pun yang Kau lewatkan, baik ada di ruangan ini maupun di rumah yang nonton online, dan mereka yang rindu akan Tuhan. Diberkatilah setiap tangan-tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Diberkatilah setiap keluarga-Mu masing-masing. Diberkatilah kesehatan. Diberkati juga setiap kerinduan hati-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan. Mari pulanglah, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang akan selalu senantiasa menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Itu silakan kembali. Bapa,